Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin mukhalafatun bisunnah. Pemirsa Embun Islam TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita merasa bahagia, di mana ada banyak di antara saudara kita atau rekan kita yang tahun kemarin masih sholat bersama kita, masih tadarus bersama kita, saat ini sudah tidak menemani kita lagi. Sudah Allah panggil ia. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur dengan hati kita merasa bahagia. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan lisan kita mengucapkan kalimatut thayyibah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang bernilai ibadah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan amal perbuatan kita. Kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk kita meraih ridhonya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu Allah curahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya sangat banyak untuk kita semua. Di tahun 2 Hijriah, di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya menjalani sebuah ujian berupa perang Badar Kubra di bulan Ramadan jamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menangkan Rasulullah, menangkan para sahabat dan menangkan agama Islam. Sehingga agama Islam ini sampai ke negeri-negeri kita, sampai ke kota-kota kita, sampai ke desa-desa kita, masuk ke relung hati kita yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, puasa itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, puasa secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan puasa merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar. Oleh karena itu jangan sampai kita merusak pahala puasa, khususnya merusak pahala itu dengan lisan-lisan kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Apabila salah seorang kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah berkata dengan perkataan yang seronok, berkata dengan perkataan yang saru. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, perkataan yang saru, perkataan yang seronok dapat menghancurkan pahala puasa kita. Bahkan dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Artinya apa? Walaupun dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, maka pahala puasanya pun berguguran karena kedustaan-kedustaan yang ia lakukan. Pendengar yang dirahmati Allah taala, dua hal yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka adalah lisan dan kemaluan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah akan kita sampaikan satu tema yang berjudul pentingnya menjaga lisan. Menjaga lisan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan katakanlah oleh kalian perkataan-perkataan yang baik kepada manusia. Pendengar yang dirahmati Allah taala, suatu perkataan dikatakan baik apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah dari segi perkataannya itu memang baik, dari segi artinya memang baik. Kemudian syarat yang kedua adalah cara menyampaikannya pula dengan cara yang baik. Perkataan yang baik, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan keimanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Masya Allah, betapa pentingnya berkata yang baik, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara perkataan yang baik dengan konsekuensi sebuah keimanan. Oleh karena itu, berkatalah yang baik kepada manusia. Adapun syarat yang kedua, satu perkataan merupakan perkataan yang baik adalah cara menyampaikannya. Tidak dikatakan perkataan yang baik apabila memang perkataannya itu baik, tapi disampaikannya dengan cara yang tidak baik, disampaikan dengan cara yang kasar, disampaikan dengan cara yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berbuat demikian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran telah menyebutkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Harun. Allah sebutkan dalam Quran surat Toha ayat ke-34 sampai 44. Di mana Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha." Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas dengan kekufurannya, bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Melampaui batas dengan kezalimannya, ia menyembelih bayi laki-laki. Ia menyiksa Bani Israel. Pergilah engkau dan saudaramu Harun kepada Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faqula lahu qawlan layyina." Dan katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Barangkali Fir'aun
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimal dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah taala, perkataan yang baik sangatlah penting kita lakukan. Lalu kepada siapakah hendaknya kita berkata yang baik? Tentu kalau kita melihat ayat, kepada seluruh manusia. Tetapi ada orang yang hendaknya kita prioritaskan agar kita berkata baik kepada mereka. Yang pertama adalah orang tua kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat ke-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kamu, kepada kalian, agar berkata yang baik, ya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu bagaimanakah bentuk berbuat baik kepada orang tua? Allah lanjutkan firman-Nya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala salah satu atau kedua orang tua masuk dalam usia senja, telah sepuh dan berada di sisimu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka berdua. Jangan pula kalian membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai kepada atasan kita tunduk, kepada atasan kita manut-manduk, berkata yang halus, tetapi kepada kedua orang tua kita berkata kasar. Kepada orang tua kita membentak. Kalau kita bisa tunduk kepada atasan kita, bisa lembut lisannya kepada atasan kita, tentu orang tua kita lebih berhak. Orang tua kita yang melahirkan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah, satu ketika ada laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Ya Rasul, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikku? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu juga. Kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu juga. Kemudian yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, summa abu, kemudian kepada bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa kita harus berkata yang baik kepada kedua orang tua kita? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Tatkala kita berkata yang baik kepada orang tua kita, berarti kita melakukan minimal 3 kebaikan. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, adapun berkata yang baik yang kedua adalah kepada istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, istri kita adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dari kecil orang tua merawatnya, kemudian setelah dewasa kita mengambil dari orang tuanya. Maka hendaknya ketika kita mengambilnya, ambillah dengan penuh rasa ingin menjaga amanah. Ambillah dengan penuh tanggung jawab. Katakanlah kepadanya perkataan-perkataan yang baik. Karena kita mengambil dia dari kedua orang tuanya, dari ayah ibunya, dari kakak adiknya yang senantiasa menjaganya. Oleh karena itu hendaknya kita berkata yang baik, berbuat yang baik kepada istri kita. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil istri-istrinya,
dengan panggilan-panggilan yang baik. Ketika memanggil Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan kalimat ya Khumairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Maka tidak boleh bagi kita memanggil nama istri kita dengan nama-nama yang ada sifat celaan, ada sifat hinaan. Misalkan memanggil dengan kata wahai istriku yang gemuk, wahai istriku yang hitam, wahai istriku yang pendek, tidak boleh. Katakanlah kepada istri-istri kita perkataan-perkataan yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita kadang tersenyum kepada tetangga kita. Terkadang kita tersenyum kepada atasan kita. Tapi bagaimana kepada istri kita yang setiap hari melayani kita, setiap hari menyediakan pakaian untuk kita, makanan untuk kita, kita berbuat kasar kepada mereka. Pemirsa Ambon Islam TV yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika ada orang yang datang dari kalangan Yahudi, kemudian mengatakan Assalamualaikum, semoga kecelakaan menyertaimu wahai Muhammad. Maka Aisyah yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan atas kalian kecelakaan serta laknat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut mengatakan, wahai Aisyah, jangan demikian. Aisyah langsung berkata, ya Rasul, bukankah engkau mendengar mereka mengatakan, mengucapkan doa yang buruk atasmu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya saya mendengar. Bukankah saya telah mengatakan wa'alaikum? Wahai Aisyah, kelembutan itu kalau ada pada sesuatu akan menghiasinya, dan kelembutan itu kalau diambil dari sesuatu maka akan mengurangi keindahannya. Lihatlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan istrinya dengan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang menyejukkan hati, perkataan-perkataan yang menjadikan istrinya selalu tenang bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, katakanlah kepada istri kita perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menjadikan dia merasa tenang bersama kita, walaupun dia jauh dari orang tuanya, walaupun dia jauh dari kakak adiknya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun yang ketiga, kepada siapa kita berkata yang baik adalah kepada anak-anak kita. Ingat, perkataan yang baik syaratnya dua, dari sisi artinya dan dari sisi cara menyampaikannya. Terkadang kita melihat orang tua memiliki anak yang masih kecil, baru belajar jalan 2 tahun atau 3 tahun. Ketika anaknya jatuh tersandung meja, kemudian orang tuanya datang, kenapa wahai anakku? Mejanya nakal ya? Kursinya nakal ya? Saya pukul kursinya. Kemudian anaknya akan diam. Iya, secara tidak langsung anaknya diam. Tetapi dia tidak sadar, orang tuanya telah menanamkan kepada anaknya sifat egoisme. Anaknya nantinya ketika dewasa tidak mau disalahkan, akan memiliki sifat egois. Siapa yang menanamkannya? Orang tuanya sendiri. Terkadang orang tua berdusta ketika anaknya mungkin berjalan jatuh, menangis, diambil anaknya, kemudian mengatakan, wahai anakku, kataknya sudah loncat. Mungkin mengatakan yang lain, ya, kucingnya sudah lari. Mungkin anak kita diam, tetapi dia mendapatkan pelajaran bahwasanya dia selalu benar dan yang lain selalu salah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin perkataan kita lembut, tetapi ketika cara menyampaikannya salah, itu bukan menjadi perkataan yang baik. Tatkala anak kita jatuh, hendaknya kita didik dia. Wahai anakku, kamu yang sabar ya, jangan menangis ya, lain kali lebih hati-hati lagi. Kalau ini ditanamkan dari kecil, maka anak akan mendapatkan sifat kehati-hatian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia terbebas dari sifat egoisme. Oleh karena itu perhatikan anak kita, agar kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Umar bin Abi Salamah, ia berkata, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi sahfah.
Faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ti'mati ba'd. Umar ibn Abu Salamah, anak dari Ummu Salamah, yang Ummu Salamah ini menikah dengan Rasul. Masih kecil, masih balita. Makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu nampan, ya. Kemudian ketika itu tangannya Umar itu tidak tepat pada satu tempat. Jadi kesana kemari, padahal lauknya sama, padahal makanannya sama. Maka perhatikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anakku. Kalau bahasa Cilacap mungkin dong, ya, atau mungkin nang, ya. Ya gulam, samillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah dari arah yang paling dekat dengan kamu. Maka kata Umar ibn Abu Salamah, fama zalatilka ti'mati ba'd. Sejak saat itu sampai aku meninggal, cara makanku sebagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya berkata yang baik kepada anak kita. Berkata yang baik kepada, ya, putra-putri kita. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Terkadang anak itu mungkin sekali dilukai oleh kita, sekali sembuh, tetapi ingatannya tidak mudah lupa. Maka pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, katakanlah yang baik kepada anak-anak kita. Janganlah kita membentaknya, menghardiknya, sehingga menghancurkan hatinya, bahkan lebih hancur daripada gelas kaca yang jatuh dan pecah. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, katakanlah perkataan yang baik kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya ketika kita berkata yang baik kepada anak-anak kita, kelak tatkala kita sudah tua, kita bersama anak-anak kita, dia pun akan membalas dengan perkataan yang baik. Tapi tatkala kita sering menghardiknya, membentaknya, tatkala kita dewasa, lihat saja, kemungkinan besar anak kita akan membentak kita. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, berkata yang baik adalah kepada seluruh manusia, siapapun itu. Bahkan kepada orang jahil sekaligus. Bahkan kepada orang jahil sekalipun. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah menjelaskan sifat hamba Allah yang Maha Penyayang, di antaranya adalah ketika ada orang bodoh yang berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang mungkin merendahkan, pembicaraan yang mungkin menyakitkan, apa jawabannya, apa balasannya? Qalu salama. Orang-orang tadi berkata dengan perkataan yang selamat, perkataan yang tidak menyakitkan hati, ya. Masya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada orang jahil pun hendaknya kita berkata baik. Satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ada orang Arab Badui, orang Arab pedalaman yang suka berpindah ke sana ke sini, tidak punya rumah. Datang ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang di salah satu sisinya, kemudian kencing. Maka para sahabat menghardiknya, membentaknya, bahkan ingin menghentikannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'hu, tinggalkan ia. Selesaikanlah, ya, apa yang menjadi urusannya, biarkan saja, jangan diganggu. Maka dalam hadis yang lain, ketika orang Arab ini selesai, kemudian disiram air hingga bersih, ya, kemudian orang Arab ini berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, bahwasanya ia mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan kepada orang yang jahil pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berkata yang baik. Jangan sampai kita mendapatkan dosa lisan yang sangat banyak. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kelima, kepada seorang ahlul kitab, kita pun diperintahkan untuk berkata yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Dan janganlah kalian mendebat ahlal kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Kata para ulama, cara yang lebih baik maksudnya apa? Yang pertama adalah metodenya harus baik. Yang kedua adalah perkataan itu sendiri harus baik.
Dan yang ketiga adalah perkataan kita, hendaknya kita niati agar mendakwahkan Islam, agar ia masuk ke dalam agama Islam, mendapatkan hidayah dan menjadi saudara kita dalam keimanan. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, itulah beberapa perintah agar kita semua menjaga lisan kita